Sangapon hamorau unat terlala polisi behar hamdonga hodina terjowi mama nak malaka unat terlala polisi. Samang jala sonang akana satu si behar hamdonga hodina terjowi amanah malaka ulang terlala polisi behar hamdonga terjowi pamanah malaka unat terlala polisi behar hondonga hodina terjowi pamanah malaka unat terlala polisi behar hondonga Puji Tuhan, salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat Tuhan yang berada di rumah, yang bersama-sama mengadakan ibadah pada hari ini, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Di dalam keadaan situasi seperti ini, biarlah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.
Kami juga rindu, saudara juga rindu ingin bersama-sama di rumah doa Tuhan, di dalam satu rumah kita meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Tetapi oleh karena keadaan yang seperti ini, kita sejenak boleh diizinkan oleh Tuhan lewat di rumah kita masing-masing melaksanakan ibadah kita. Tetapi kita yakin percaya tidak akan mengurangi kasih, kuasa dan berkat Tuhan ketika kita mau bersatu hati di dalam memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, dengan segala hormat seluruh sidang jemaat Tuhan, marilah kita datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia. Haleluya. Biarlah di minggu yang keempat bulan Mei ini kita boleh tetap merasakan lawatan Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, sekali lagi, kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, oh hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, sama-sama katakan, karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan, oh Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku, oh karya terbesar, amin, dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah kepadaku ya Tuhan, berfirmanlah kepadaku ya Tuhan, sebab aku ada mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kembali kita akan menyembah Tuhan,
memuji, memuliakan nama Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi kita hari ini, kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dia sungguh mulia, Dia memulihkan seluruh kehidupan kita. Dan kita mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita bawa seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kita biarkan Tuhan yang boleh bekerja lewat kuasa Roh Kudus-Nya, boleh memulihkan dan memberkati kita sekalian hari ini. Di akhir pujian kita nanti dengan segala hormat, kami mengundang Ibu Guru kami akan menyerahkan persekutuan kita kepada Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang setia bagi saudara dengan saya. Dia selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Apapun keadaan kita hari ini, mari datang tetap kepada Tuhan. Karena semua rencana dan rancangan Tuhan adalah indah bagi setiap umat-umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Katakan, Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Oh, katakan lebih sungguh, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidup. Sama-sama katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, sebab dengan inilah kita dapat membalas kasih Tuhan, yaitu ketika kita datang sujud di hadapan Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita, yang terbaik kita serahkan semua kepada Tuhan hari ini. Sebab itulah yang kita punya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan lewat seluruh kehidupan umat-umat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan kembali pujian ini dengan sungguh kepada Allah, bahwa Dia Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Kau Allah yang setia, amin. Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Oh, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Oh, Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Haleluya. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang kudus, terima kasih Yesus Raja kami. Engkau penolong kami Bapa, Engkau yang senantiasa selalu ada bagi kami. Syukur bagimu ya Bapa yang hidup, yang senantiasa selalu memberkati kami. Pemeliharaanmu nyata bagi kami Bapa. Hingga sampai saat ini Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh datang berlutut kepadamu untuk kami menaikkan pujian penyembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, dengan apakah akan membalas semuanya yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan yang sungguh luar biasa, perkara ajaib Tuhan telah nyatakan bagi kami. Pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata telah Kau nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Maka Bapa yang baik, terlebih pagi yang indah ini Tuhan, kami mau tersungkur di bawah kaki salib-Mu, memohon permintaan daripada-Mu Tuhan, untuk menyerahkan segenap kehidupan kami, terlebih dalam ibadah kami nih Bapa yang baik. Tuhan Allah yang kudus, Tuhan Allah yang mulia, kasih-Mu Tuhan yang sangat kami nantikan, kuasa-Mu, pertolongan-Mu Tuhan yang kami rindukan untuk saat ini. Di mana saat ini Tuhan situasi kondisi yang terjadi pada dunia ini Bapa, hanya pertolongan-Mu Tuhan yang sejati yang kami perlukan, yang perlu kami andalkan atas setiap kehidupan kami. Maka kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan, untuk selalu ada bagi kami, untuk kami selalu datang kepadamu ya Bapa, untuk kami selalu berlutut kepada Engkau Yesus yang memiliki segalanya, karena kami tahu ini semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang boleh Tuhan berikan bagi kami, bahkan kesehatan untuk saat ini Tuhan, untuk kami semuanya, bahkan jemaat-jemaat-Mu GPI Batu Haji Lama dimanapun mereka berada. Untuk saat ini kami datang beribadah di rumah kami masing-masing, biar kemuliaan-Mu Tuhan yang senantiasa berada bagi kami, untuk selalu hadir di hati kami, di tengah-tengah keluarga kami, memimpin setiap kehidupan kami ya Bapa yang baik. Senantiasa pertolongan Tuhan sungguh nyata bagi setiap kami semuanya Tuhan, tanpa terkecuali suatu apapun, mulai dari anak terkecil hingga orang terdewasa. Tuhan yang selalu senantiasa menjaga, menolong, memimpin kehidupan kami Bapa dari hari ke hari. Terima kasih Yesus, bahkan ibadah kami yang sederhana ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Pakai kami luar biasa lebih lagi Tuhan, menjadi umat yang jemaat yang setia kepadamu Bapa. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, para pelayan-Mu yang ambil alih, kiranya Tuhan yang berkuasa di hati setiap hati kami masing-masing, untuk kami senantiasa dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Bahkan hamba-Mu yang membawa kepujian penyembahan, kiranya Engkau berkati Bapa lebih dalam lagi, untuk senantiasa menjadi alat-Mu, untuk senantiasa selalu ada dalam hadirat-Mu. Bahkan firman-Mu Tuhan yang akan dipendengarkan kami pagi ini, kiranya firman-Mu lah Tuhan kekuatan kami, penopang kami pada pagi ini, hingga hari ke hari yang akan kami lalui. Firman-Mu lah Tuhan kekuatan pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan Yesus bertata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pada situasi kondisi ini Tuhan, Engkau akan kupulihkan lebih lagi Bapa. Engkau akan pulihkan negara kami, bangsa kami, bahkan dunia ini Bapa. Karena kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan satu jemaat-Mu Tuhan, bertemu dalam kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu GPI Batu Haji Lama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, saya mau menyapa kita seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, mulai daripada ulayah 1 sampai ulayah 6 dan pemuda-pemudi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita percaya semua kita memiliki kerinduan untuk bergabung bersama di dalam suatu wadah rumah doa, untuk memuji, memuliakan Tuhan, bergandeng tangan, saling menyapa satu dengan yang lain, saling merangkul lewat salaman kita yang terbaik dari Tuhan. Tetapi saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan, kita percaya semua apa yang kita sedang hadapi akan cepat berlalu lewat doa kita, lewat kesatuan hati kita.
ketika kita mau datang berseru kepada Tuhan, maka semua ini akan cepat berlalu. Sehingga seluruh sidang jemaat Tuhan bersama dengan hamba Tuhan boleh melepaskan segala kerinduan kita untuk bersama-sama bergandeng tangan di dalam memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meninggikan, memuji, memuliakan Tuhan. Lewat puji-pujian kita katakan satu pujian kepada Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Mari semua kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak. Sekali lagi, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak kita. Sama-sama, haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Ini adalah hari yang keempat dalam penyusulan Roh Kudus. Kita percaya itu adalah janji Tuhan. Maka hari ini juga bahwa Roh Kudus Tuhan masih tetap dicurahkan bagi setiap kehidupan kita. Bahkan telah ada mengurapi kita. Oleh karena itu saya rindu kita akan kembali menaikkan pujian kepada Tuhan. Biar tetap pengurapan Tuhan tercurah bagi kita. Dengan satu pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Haleluya. Kita percaya urapan Tuhan akan selalu tercurah bagi kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus Amin. tercurah bagi gerejanya. Membangkitkan umat. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari
Mari seluruh sidang jemaat Tuhan lebih sungguh lagi menyatakan pujian ini kepada Tuhan, karena kita adalah penerima janji-janji Allah, di mana kita semua akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Biarlah semua umat Tuhan boleh merasakan lawatan Roh Kudus saat ini. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Anggur baru tercurah. Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru. Amin. Haleluya. Amin. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Baik saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, tibalah saatnya kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sekaligus nanti dari pujian ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita mempersiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan sekaligus menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari jangan kita lewatkan waktu dan kesempatan ini, di mana Tuhan akan melawat seluruh sidang jemaat Tuhan. Semua kita akan diberkati, akan dipulihkan oleh Tuhan hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Haleluya. Bapak Ibu, kita percaya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan hari ini, semua itu diperhitungkan oleh Tuhan ketika kita mempersembahkan dengan hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan. Dan saatnya tiba kita akan makan minum lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Guru kita. Mari kita persiapkan seluruh hati hidup kita kepada Tuhan.
Kita izinkan firman Tuhan memberkati seluruh hidup kita hari ini. Sembari kita naikkan pujian ini kembali kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Oh haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk segala lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengasihi dan membimbing kami lepas pribadi, sehingga apa yang kami perdengarkan pada hari ini bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami keseharian. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam berbahagia, salam kasih Kristus yang sungguh luar biasa memenuhi setiap kehidupan kita, terkhusus kita sidang jemaat GPI Batu Haji Lama. Saya percaya dengan segala kondisi dan kehidupan kita hari-hari ini tidak akan mengendurkan iman kita untuk datang sungguh kepada Tuhan. Justru saya yakin ini memupuk kita untuk semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini, pagi ini, dalam kegiatan ibadah kita minggu pagi, kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang kami ambil dari kitab Yakobus, pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Sekali lagi, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan kami bacakan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan luar biasa saudara, saya tahu dan percaya itu. Ketika ayat ini kembali diingatkan kepada kita, kalau kita melihat perikopnya di atas dikatakan, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Hari-hari ini kita melihat, mungkin saya tidak tahu, tetapi saya bisa merasakan ada banyak kesulitan yang dialami orang-orang di sekitar untuk situasi sekarang berkenaan dengan COVID-19. Berkenaan dengan mungkin pekerjaan ekonomi kita, berkenaan mungkin dengan persoalan-persoalan yang mungkin belum terselesaikan sampai hari ini. Kembali ayat ini mengingatkan kita dengan tema, libatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan? Apa untungnya sebagai orang percaya kita melibatkan Tuhan? Dan apa
bagaimana cara sebenarnya melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu secara garis besar kita telah memahami itu. Kita sudah mengerti, bahkan kita mengamini bahwa harus libatkan Tuhan, harus mengajak Tuhan mengatur segala kehidupan kita. Tetapi sering menjadi masalah adalah sejauh mana kita melibatkan Tuhan. Seperti apa kita melibatkan Tuhan. Dan mungkin terkadang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melibatkan Tuhan tidak seutuhnya, bahkan setengah-setengah. Nah hari ini kami mengajak kita untuk kita belajar kembali. Melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita adalah kewajiban orang-orang percaya. Ketika hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini, kita masuk dalam ibadah 10 malam, doa pencurahan Roh Kudus. Saya percaya ada kerinduan besar dari Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan bergabung dalam ibadah setiap malam. Tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Diizinkan masalah ini ada, COVID-19 ini, sehingga membatasi kita untuk datang beribadah di gereja kita. Tetapi saya percaya juga Bapak Ibu Saudara pun beribadah di rumah masing-masing setiap malam. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali kami ingatkan bahwa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu diibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita kedatangan seorang tamu, tentu kita akan mempersilakan tamu untuk duduk. Dan tentu duduknya di ruang tamu. Disajikan makanan, disajikan minuman yang baik. Dan tidak mungkin kita memberikan tugas kepada si tamu untuk bersih-bersih. Untuk kemudian mempersiapkan makanan kita. Atau suruh dia keluar dan masuk seenak kita. Karena kenapa? Karena dia tamu. Nah terkadang Bapak Ibu Saudara, kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Ya, kita memperlakukan Tuhan seperti tamu dalam hati kita. Ya, kita memperlakukan Tuhan bukan sebagai pemilik hidupan kita. Kita justru memperlakukan Tuhan sebagai tamu. Ini menjadi persoalan. Ya memang Tuhan kita Allah yang besar, Raja yang agung. Harus kita perlakukan dengan penghormatan dalam hati dan pikiran kita, dengan segala kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, kita jangan lupa, dia pemilik kehidupan. Arti pemilik sama seperti kita. Kalau kita memiliki rumah tadi, maka kita bebas mengatur segala macam perabotan-perabotan, baik interior, baik di luar dari rumah itu kita bebas mengaturnya. Seperti itulah kalau kita memperlakukan Tuhan sebagai pemilik kehidupannya. Pemilik kehidupan kita, artinya apa? Dia bebas mengatur tatanan kehidupan kita, mengatur hati kita seperti ini, cara berjalan kita seperti ini, arah tujuan kita seperti ini, visi kita ke depan seperti ini, berdoa kita seperti ini, datang kita beribadah seperti ini. Tetapi menjadi masalah, tadi kami katakan, kita sering memperlakukan Tuhan sebagai tamu dalam kehidupan kita, bukan memperlakukan Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Tuhan tidak kita izinkan mengubah hati kita. Tuhan tidak kita izinkan mengubah pikiran kita. Tuhan tidak kita izinkan merubah cara pandang kita, bahkan cara bercakap kita, bertindak kita. Ini persoalan Bapak Ibu. Ketika kita berdoa mengangkat tangan, Tuhan ini aku utus aku. Berarti di dalamnya kita mau dirubah Tuhan. Berarti di dalamnya kita mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Tetapi sering sekali Tuhan tidak kita izinkan untuk merubah hati kita. Bahkan Bapak Ibu, bukan saja merubah. Ketika Tuhan menegur kita, kita berkata, tidak Tuhan, ini bagianku. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita dengan satu pemberitaan firman Tuhan, untuk supaya merubah kita, kita berkata, maaf saya belum siap untuk kebenaran firman yang satu ini. Tetapi untuk ini saya siap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini persoalan yang harus kita cermati bersama-sama. Hari ini saya mau ngajak kepada kita, untuk kita bersama melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bolehkah dia terlibat dalam urusan kehidupan kita? Tentu sebagai orang percaya kita akan berkata boleh. Tetapi dalam prakteknya seperti apa? Banyak anak-anak Tuhan menyimpang dari perkataannya. Yang tadi dikatakan, saya mau libatkan Tuhan. Saya mau diperbaiki Tuhan. Ini aku Tuhan. Ku mau menyenangkanmu, ku mau sepertimu. Tetapi justru tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Hari ini kita akan belajar 3 hal Bapak Ibu Saudara. Bagaimana, seperti apakah melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Yang pertama kami bacakan dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat kelima dikatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Yang pertama, dalam Mazmur 37 ayat kelima, bagaimana cara kita menyerahkan atau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Menyerahkan
semuanya hanya kepada Tuhan. Serahkan hidup kita, hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua hanya kepada Tuhan. Mazmur 37 berkata tadi, serahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Maka Dia dengan kuasanya akan bertindak. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah belajar menyerahkan hidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sama halnya kalau kita sedang membangun sebuah rumah, semuanya akan kita serahkan kepada arsitek, tukang bangunan, ataupun toko bangunan untuk menjadikan rumah kita supaya indah. Tidak mungkin kita melakukannya dengan sendiri, bukan? Maka kita pasti akan butuh orang-orang yang berkompeten di situ untuk membangun rumah kita. Sama halnya seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita mau bangun kehidupan kita mau bangun iman kita, maka kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang punya kompetensi di situ untuk membentuk kita. Ya, iman diberikan Tuhan kepada kita karena Dia yang memang bisa memberikan kepada kita. Iman itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena Tuhan. Hari ini tadi dikatakan yang pertama, serahkan semuanya kepada Tuhan. Demikian halnya kita Bapak Ibu Saudara ketika bersama Tuhan. Dialah insinyur agung kita, Dialah arsitek agung kita yang membangun pondasi kehidupan kita, yang membangun pondasi iman kita supaya kita apa? Supaya kita nanti layak di hadapan Dia. Supaya kita indah di pemandangan Dia. Itulah yang Tuhan inginkan ketika kita berkata, aku menyerahkan hidupku hanya kepadamu Tuhan. Serahkan semuanya Bapak Ibu, bukan sebagian, bukan setengah, bukan separuh-separuh, bukan berbicara Tuhan ketika dalam masalah ekonomi ku serahkan kepada Tuhan, tapi kalau dalam masalah hati perasaanku itu bagianku. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Serahkan hidup kepada Tuhan itu artinya menyeluruh, baik itu mulai dari perkara yang kecil bagi kita sampai perkara yang terbesar, semua diserahkan kepada Tuhan. Bukan sebagian, sekali lagi. Artinya tidak boleh tanggung-tanggung menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah, harus utuh, harus sepenuhnya kepada Dia. Dalam Yohanes 6 dikatakan ada satu cerita tentang seorang anak kecil. Ketika Yesus bersama dengan masyarakat, orang-orang, ribuan orang. Pada waktu itu, ketika Yesus berkata, berikanlah makanan kepada orang-orang itu. Dan murid-murid berkata, Tuhan, kita tidak ada makanan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak kecil. Dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan Andreas melihat dia. Kemudian Andreas membawa anak kecil itu bersama 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita melihat anak kecil ini. Ketika dia bertemu dengan Andreas, mungkin Andreas bercakap kepada dia, kamu dari mana? Kamu anak siapa? Apa yang kamu bawa? Bayangkan Bapak Ibu, dari sekian ribu orang, hanya anak kecil ini yang membawa makanan. Saya berpikir begini, bukan hanya dia sebenarnya yang membawa makanan, mungkin ada juga orang membawa makanan, tetapi tidak mau menyerahkannya. Nah anak kecil ini ketika dia bawa 5 roti dan 2 ikan dan Tuhan mau katakan dia butuh itu, maka anak kecil ini menyerahkan semuanya. Artinya saudara yang terkasih, dari anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan, Yesus bertindak dengan luar biasa. Mujizat luar biasa dinyatakan. Mujizat yang besar, 5.000 orang, belum perempuan dan anak-anak yang lain. Hampir 12.000 orang diberkati pada hari itu melalui satu tindakan penyerahan yang sederhana sebenarnya. Tetapi utuh Bapak, hanya itu yang dibawa. 5 roti, 2 ikan, diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya bertindak dengan luar biasa. Anak kecil ini tidak punya apa-apa lagi, tetapi semua diserahkan kepada Tuhan. Tetapi semua diberikan kepada Tuhan, dan semuanya akhirnya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, kami percaya, kami yakin juga, mungkin kita menjalani kehidupan kita ini kita sering gelisah. Mungkin kita dalam kehidupan ini sering berkata, Tuhan, bagaimana saya dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Bagaimana saya dapat menyatakan yang terbaik kepada Engkau? Kalau hari ini saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memberkati kita sampai hari ini, dari tahun-tahun sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya, sampai umur sekian, maka perkara yang besar ke depan pun pasti Tuhan berikan. Pasti Tuhan nyatakan berkat-berkatnya. Kalau Dia sudah mencukupkan keperluan kita sebelum-sebelumnya, masakan Tuhan tidak bisa mencukupkan keperluan kebutuhan kita untuk hari yang akan datang. Ini berbicara masalah apa Bapak? Hati kita, pikiran kita yang mau kita serahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita hari ini menyerahkan hidupan kita kepada Tuhan? Karena ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita akan mampu melibatkan Tuhan secara utuh dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan,
Seperti apa kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, ketika kita berkata, Tuhan aku mau libatkan Engkau dalam kehidupanku, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus tunggu waktu Tuhan bekerja. Kita harus tunggu waktu Tuhan. Kedua tadi berkata, tunggu waktu Tuhan. Sering sekali kita menjadi orang tergesa-gesa Bapak Ibu untuk mengambil keputusan. Kita sering tergesa-gesa untuk mengambil satu kesimpulan dalam kehidupan kita, padahal belum waktunya. Memang kita bisa melihat secara nyata dalam kehidupan, dunia sudah diajarkan untuk bergerak secara instan, bercepat, ya. Dunia diajarkan untuk bergerak dengan sedemikian rupa, sehingga terkadang kita pun terbawa arus. Padahal Tuhan berkata mungkin belum waktunya, tunggu saatnya. Nah ini perlu kebijakan dari kita Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya yang bersandar kepada Tuhan. Untuk kita tahu waktu Tuhan, untuk kita tahu waktu Tuhan, ya kita harus mengerti dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Sering juga kita memaksa Tuhan, sering juga kita memaksa Tuhan untuk terus bertindak, padahal belum waktunya. Kita terus, Tuhan tolong, Tuhan, kita seakan-akan mendesak Tuhan. Bahkan lebih parah, kita menganggap Tuhan terlambat menolong kita. Dan kita menghakimi Tuhan, mengata-ngatai Tuhan. Tuhan tidak mampu menolong saya. Kenapa Tuhan mampu tolong dia? Kenapa saya tidak? Sehingga terkadang banyak orang mundur dari ibadah, mundur dari pelayanan. Tuhan tidak mengulur-ulur waktu Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Ada waktu yang terbaik yang disediakan kepada manusia A. Ada waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan kepada manusia B. Ada waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan kepada keluarga A. Semua masing-masing punya porsinya saudaraku yang dikasih Tuhan. Semua masing-masing Tuhan punya cara pemeliharaannya yang ajaib dan luar biasa kita. Kita tidak bisa membandingkan kehidupan pribadi kita, saya, Bapak Ibu Saudara dan yang lainnya. Semuanya Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Nah, tergantung waktu Tuhan kepada kita. Nah, ketika waktu Tuhan sedang berjalan, maka apa? Iman kita harus sungguh-sungguh. Pelibatan kehidupan kita kepada Tuhan harus ada. Saya percaya Tuhan itu selalu tepat waktu Bapak Ibu. Dan dia akan pasti dalam mengimani setiap apa yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Dan seandainya Bapak Ibu kami catat di sini, Tuhan menuruti apa yang kita paksakan, maka semuanya yang diberikan tidak akan menjadi indah. Ini yang menjadi persoalan. Kalau kita baca beberapa firman Tuhan, semua Tuhan, seketika anak-anak Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab mereka bergumul kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan untuk meminta satu hal perkara yang satu kepada perkara yang lain. Tuhan kasih kepada mereka bahkan bertahun-tahun, ya, bahkan menunggu dan menunggu, tetapi indah pada waktunya. Kalau seandainya Tuhan menerima pemaksaan kita, ya kita berdoa paksa Tuhan tolong seperti ini, saya yakin Bapak Ibu mungkin tidak indah. Mungkin ada yang kurang dan lain sebagainya. Tapi hari ini kami mengajak kepada kita, dalam Mazmur 112 dikatakan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Kalau hari ini Bapak Ibu sekarang lagi bergumul untuk satu hal kepada Tuhan yang besar, tunggu waktu Tuhan yang terbaik, pasti saudara akan ditolong Tuhan. Dalam Yohanes 11 diceritakan ada seorang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus, oleh Tuhan kita. Tetapi Lazarus telah dikubur hampir selama 3 hari. Bapak Ibu, semua orang pada waktu itu ketika Yesus berkunjung mau masuk ke kubur Lazarus, mereka berkata, jangan Tuhan, mungkin dia sudah bau busuk. Tetapi Yesus melangkah dan berkata, Lazarus bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang berkata itu sudah terlambat, sudah bau busuk mayatnya Lazarus. Tetapi Yesus berkata bangkit. Tuhan punya cara yang berbeda, Tuhan punya waktunya. Ya, walaupun seolah-olah terlambat berhari-hari, tetapi Tuhan tolong Maria dan Marta untuk membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu hari ini? Jangan pernah berkata terlambat untuk Tuhan. Jangan pernah berkata, Tuhan engkau lambat sekali menolongku. Kenapa tidak seperti yang kemarin? Kenapa tidak seperti hari-hari yang lalu? Kalau kadang kita melihat hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, ikutilah segala proses Tuhan ini. Indah proses demi proses Tuhan. Ya, segala satu fase kepada fase yang lain itu adalah hal-hal yang indah. Walau kadang dia sering kita lihat seakan-akan Bapak Ibu terlambat. Tetapi hari ini kami mau ngajak kepada Tuhan.
tidak akan terlambat. Dia selalu on time dalam kehidupan kita. Bagi kita jangan pernah berkata terlambat buat Tuhan. Walaupun saya mau katakan, kita yang sebenarnya sering terlambat kepada Tuhan. Bahkan lebih parah Bapak Ibu, kita yang sering berlambat-lambat untuk Tuhan, itu masalah. Kita paksa Tuhan untuk cepat, tetapi di waktu kita mau bersekutu kepada Tuhan, kita lambat. Bahkan sengaja kita lambat-lambatkan. Bagi Bapak Ibu yang ada di sana, silakan kita mengoreksi diri kita masing-masing. Siapakah yang sebenarnya terlambat kepada Tuhan? Kita kepada Tuhan atau Tuhan kepada kita? Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam Yohanes pasal 9 ayat ke-6 dikatakan demikian. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Yang ketiga, kita akan melihat ketika kita berkata aku mau libatkan Tuhan, maka apa? Cara Tuhanlah yang bekerja harus terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal 9 yang tadi kami bacakan, ada seorang buta yang dari buta sejak kecil Bapak Ibu. Dari kecil, kemudian Yesus lewat dan kemudian Yesus menyembuhkannya. Nah, cara yang unik, cara yang berbeda. Yesus meludah ke tanah, kemudian diaduk-aduk. Secara fisik Bapak Ibu kita melihat ini seperti geli sekali. Ini seperti jijik. Tetapi apa yang terjadi? Ini cara Tuhan. Ya. Kalau kita melihat, mungkin murid-murid berkata, ini beda ya. Kemarin kan Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang-orang sakit, tinggal berkata, tinggal menjamah. Ini kenapa berbeda? Tuhan mau mengajari kita Bapak Ibu Saudara, Dia Allah yang kreatif, Dia Allah yang tidak habis akal dengan caranya untuk bekerja membentuk kita. Cara Tuhan sulit untuk dipahami, tetapi di balik semuanya itu adalah mujizat-mujizat akan diberikan kepada kita. Jangan pernah mengajari dan menggurui Tuhan Bapak Ibu, seolah-olah kita menganggap Tuhan itu habis akal untuk memberkati kita. Tuhan, saya mau seperti ini, maunya Tuhan nanti aku diberkati dengan seperti ini. Kemudian habis itu Tuhan, aku mau seperti itu lagi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya cara yang berbeda, tadi kami sudah katakan. Dalam Keluaran 14 kita bisa melihat bagaimana Israel melewati laut Teberau. Ya, bangsa Israel melaluinya dengan keajaiban Tuhan. Nah, kita bisa melihat ketika laut itu terbelah Bapak Ibu Saudara, itu satu hal yang luar biasa. Orang Israel sampai Musa pun sendiri tidak bisa membayangkan kok bisa seperti itu. Tetapi terjadi Bapak Ibu. Tuhan selalu memakai banyak cara untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai angin badai untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar untuk memberkati kita. Bahkan Tuhan bisa memakai masalah untuk mengajari kita. Maka jangan pernah menolak setiap didikan Tuhan. Maka jangan pernah menolak setiap cara Tuhan bekerja Bapak. Terima itu menjadi pelibatan kita. Pelibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Biarkanlah Tuhan yang bertindak bagi kita dengan cara apapun. Pasti Tuhan akan mendatangkan keajaibannya. Jangan terlalu cepat kecewa Bapak Ibu. Saya mau katakan jangan terlalu cepat ambil keputusan kecewa sama Tuhan. Ya. Jangan terlalu cepat untuk ambil kesimpulan, Tuhan tidak mau tolong saya karena saya terlalu begini dan begitu. Saya sudah lama berdoa. Jangan cepat mundur daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena cara Tuhan bukan cara kita. Kita tidak bisa paksakan cara kita kepada Tuhan. Cara Tuhan itu butuh proses. Cara Tuhan itu unik membentuk setiap orang pribadi lepas pribadi. Tuhan selalu ajaib dalam kehidupan kita semua. Dia selalu unik dengan pembentukannya atas kita. Maka terimalah cara Tuhan bekerja pada hari ini dalam kehidupan kita. Maka hari ini dalam ibadah minggu ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengajak kembali kita untuk merenung sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Sudah sejauh mana kita melangkah bersama Tuhan. Sudah sejauh mana kita berseru kepada Tuhan. Mari kita lihat kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita lihat tangan Tuhan apakah bekerja terus dalam kehidupan kita. Atau justru kita menjauh dari tangan Tuhan. Mari kita lihat apakah kita mendekat dalam hadirat Tuhan. Atau kita malah mundur dari hadirat Tuhan. Semua yang ada kepada kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini bersama dengan keluarga, lihat keluargamu, apakah keluargamu undur daripada Tuhan? Apakah justru semakin maju? Libatkan Tuhan dalam keluargamu masing-masing. Sehingga anak cucumu nanti akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Serahkan hidup kepada Tuhan. Tunggu waktu Tuhan dan biarlah Dia bekerja dengan caranya. Maka kita percaya kuasa Tuhan yang besar, yang ajaib itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Dalam masa-masa doa 10 malam hari ini, Roh Kudus Tuhan curahkan kepada kita. Roh Kudus Tuhan berikan.
maka libatkan dia. Tuhan, aku rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, aku rindu Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hatiku. Dengan bagaimana Bapak Ibu? Dengan yang tadi. Serahkan hidupmu, tunggu waktu Tuhan, dan lihat cara kerja Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Mulia nama Tuhan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa pada hari ini, percaya berserah kepada Tuhan, menaikkan satu pengagungan kepada Dia Allah yang besar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini akan semakin banyak hal yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tetapi bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata oleh karena Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kita angkat pujian penyembahan ini kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi setiap Bapak Ibu secara pribadi hari ini yang datang kepada Tuhan. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang bersama dengan keluarga. Doakan setiap kehidupanmu, doakan setiap pribadimu, setiap keluargamu. Kalau hari ini engkau dalam pergumulan yang besar, biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya bekerja dalam kehidupan. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan diri. Bila Kau izinkan sesuatu, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan diri. Mari datang dengan penyembahan-Mu. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita merenung sejenak kepada Tuhan. Sejauh mana kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam setiap perkara-perkara kehidupan rumah tanggamu, kehidupan pribadimu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi melalui kuasa Roh Kudus-Nya hari ini, mari berkata, Tuhan, hadirlah dalam hatiku, hadirlah dalam kehidupanku, koreksi setiap kehidupanku, sehingga aku layak di hadapan-Mu. Terima kasih kepada Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja. Mari kita angkat pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. Mari katakan, bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan. mari naikkan penyembahan-Mu. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. mari katakan dengan iman. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, Ku
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa, terima kasih kepada Yesus Raja kami, Bapa yang perkasa, Bapa yang sempurna, Allah yang penuh kasih membentuk dan memproses kami. Hari ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Hari ini kami bisa menikmati kuasa Tuhan. Hari ini kami bisa mengalami penyertaan-penyertaan Tuhan yang besar melalui setiap ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kami mau Tuhan, ketika kami datang saat ini kepada Tuhan, maka pengucapan syukur kami yang utama kami berikan kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik dan terlalu baik bagi kami. Tiada Tuhan yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Semua Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami begitu baik dan besar. Maka kami bersyukur untuk segala keajaiban dan kuasa Tuhan yang hadir dalam diri kami. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa setiap hati dan kehidupan kami masing-masing. Ketika kami berdoa percaya sungguh kepada Tuhan, maka kami tahu Allah setia, Allah mendengar setiap pergumulan dan doa kami. Terjadilah kehendak-Mu, terjadilah pengurapan-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Nyatakanlah janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Maka hari ini kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu khususnya GP Batu Haji Lama. Ketika kami Tuhan hari-hari ini mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang dimana banyak persoalan, baik pribadi kami, persoalan keluarga kami, pekerjaan dan ekonomi Tuhan, yang kami mau Tuhan hari ini, kami mau buka hati mengangkat tangan kepada Tuhan, biarlah Tuhan turun tangan menjamah memberikan kekuatan kepada kami, sehingga setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi tidak pernah menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Bahkan hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, kami membuka tangan kami untuk Tuhan kami libatkan dalam pribadi kami masing-masing. Tuhan bekerjalah dalam pribadi kami masing-masing. Berkati setiap pribadi masing-masing Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mulai mundur daripada hadapan Tuhan, kalau hari-hari ini ada kekecewaan menghinggapi hati dan pikiran kami, maka Tuhan kami mau katakan itu jauh dari kami hari ini. Kalau hari ini ada sakit hati yang ada di dalam setiap kehidupan kami, maka kami katakan itu jauh dari kami masing-masing. Tetapi hari ini kami berkata, hati kami seperti hati Tuhan. Hati kami mau seperti kehendak-kehendak Tuhan. Terjadilah itu dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, gereja-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, berkati pemerintah yang ada, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, dengan segala kebijakan-kebijakan mereka untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan kebijakan-kebijakan yang baru, sehingga penanganan-penanganan yang ada Tuhan dapat terselesaikan dengan baik. Bahkan kami umat-umat-Mu dapat berkumpul kembali bersama-sama beribadah dengan sukacita di tengah-tengah gereja-Mu GP Batu Haji Lama. Hari ini kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dari awal sampai akhir. Bahkan Tuhan sudah memberikan kami kelegaan melalui setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami secara utuh kepada Tuhan. Ajar kami untuk Tuhan mengerti waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan ajar kami Tuhan untuk mengerti cara Tuhan bekerja, sehingga kami manusia-manusia hari ini dapat melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, penuh kuasalah Engkau Tuhan, senantiasa memberkati kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita tutup dengan doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sebelah surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Seluruh sidang jemaat Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berakhirlah ibadah kita, dan kita akhiri dengan satu pujian dari bahasa Tapanuli. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Naporsiai ikon saya monang doi, naporsiai ikon mangula doi. Haleluya.
porseai ikon sai monang doi, na porseai ikon mangula doi, na porseai ikon marpar buei, paboa mangolu doi, na porseai ikon sai monang doi, na porseai ikon mangula doi, na porseai ikon marpar buei, paboa mangolu doi, sai malungun doa, tunaso nang disa, sai paju pangdoa, rabdo nahina olongan, haleluya, haleluya, haleluya endeki, molodungro Kristus Yesus Tuhani, lau manggohi padana, tua kana porsea, haleluya, 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 haleluya endeki, molodungro Kristus Yesus Tuhani, lau manggohi padana, tua kana porsea, haleluya, haleluya endeki. Terpujilah nama Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.